Hai semua, selamat datang di channel YouTube @Rio Tanya Hukum. Kenalin dulu nih, aku Nurma, staf dari kantor @Rio Tanya Hukum yang bakal bantu bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang udah masuk lewat Instagram kita. Nah, semua pertanyaan ini langsung dijawab sama Pak Rio. Di channel ini, kita bakal ngobrolin banyak hal seputar dunia hukum dengan cara yang gampang, yang mengerti, dan pastinya bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan pastiin juga kamu follow Instagram @RioTanyaHukum biar gak ketinggalan update pertanyaan dan jawaban seru lainnya. Kalau kamu punya pertanyaan juga, langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti Pak Rio bakal jawab langsung di sana. Yuk belajar hukum bareng-bareng, santai tapi tetap serius. Halo Sobat Hukum, ada pertanyaan yang masuk di Instagram @RioTanyaHukum seperti ini. Definisi surat warisan itu apa sih? Wah, pertanyaan menarik ya, yuk kita bahas. Pernah dengar istilah surat warisan? Seringkali saat seseorang wafat, keluarga bertanya, mana surat warisannya? Sudah dibikin belum? Tapi, tahukah kamu bahwa secara hukum istilah surat warisan sebenarnya bukan istilah resmi dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia? Yuk kita bahas dengan jelas dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam praktik sehari-hari, surat warisan adalah istilah umum yang digunakan masyarakat untuk menyebut dokumen yang menyatakan siapa saja ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia. Namun, dalam praktik hukum, kita mengenal beberapa istilah yang lebih tepat dan punya dasar hukum yang jelas, yaitu yang pertama, ada surat keterangan waris atau SKW, yang dibuat untuk warga negara Indonesia pribumi, biasanya dibuatnya di kelurahan. Yang kedua, ada surat keterangan hak waris atau SKHW, yang dibuat untuk WNI keturunan atau non-pribumi, biasanya dibuat di bawah sumpah. Yang ketiga, ada penetapan ahli waris yang diterbitkan oleh pengadilan negeri, biasanya ada sengketa atau bila waris memiliki aset yang besar. Yang keempat, ada akta keterangan hak waris atau AKHW yang dibuat di hadapan notaris, khususnya untuk WNI keturunan Tionghoa, Timur Tengah, atau warga negara asing. Jadi, bukan buat sembarang surat ya, harus dibuat oleh pihak yang berwenang dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang mari kita lihat dasar hukumnya. Ada di pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebut para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak memiliki atas segala barang, hak dan piutang si pewaris pada saat meninggalnya orang tersebut. Artinya, hak waris berpindah secara otomatis saat pewaris meninggal. Namun, dalam praktiknya untuk mengurus balik nama sertifikat, mencairkan deposito, atau bahkan mengurus pajak warisan dibutuhkan bukti formal siapa saja menjadi ahli waris. Nah, disinilah surat keterangan waris berperan penting. Tanpa dokumen ini, ahli waris akan kesulitan secara administratif. Misalnya untuk balik nama sertifikat IPPN, ambil uang di bank, atau urus peralihan aset lainnya. Jadi, kesimpulannya, walau surat warisan bukanlah istilah hukum yang resmi, dokumen yang dimaksud harus dibuat sesuai ketentuan hukum, entah di kelurahan, di notaris, atau di pengadilan. Sesuaikan dengan status kewarganegaraan, keturunan, dan kondisi keluarga pewaris. Jangan asal bikin surat waris sembarangan ya, pastikan sah, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Makasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan follow Instagram @RioTanyaHukum ya. Kalau ada pertanyaan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti Pak Rio bakal jawab langsung. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.